posisi pertama yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya kenapa? Karena kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, hamba Allah, tentu tidak ada yang bisa kita lakukan kebaikan-kebaikan tanpa kita berpedoman kepada ajaran Allah yang bersumber dari Al-Quran ini. Sumbernya itu adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, pahala orang membaca Al-Quran itu besar sekali. Jadi kalau kita, wah besar sekali kita, ya. Bayangkan, karena Nabi kita menyampaikan alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka ketika kita membaca Al-Quran, dari setiap huruf itulah Allah akan memberikan pahala-pahala kepada kita. Dari setiap huruf. Sementara Imam Syafi'i menghitung, ya. Kita ini mungkin tidak ada yang setelaten Imam Syafi'i lah sekarang ini. Beliau menghitung huruf demi huruf di dalam Al-Quran itu, dari Bismillahnya surat Fatihah sampai kepada ayat terakhir. Ternyata beliau menemukan sekitar 1.047.000 huruf Al-Quran subhanallah. Loh, kalau kemudian kita bisa menghatam Al-Quran, umpamalah katakanlah dalam 10 hari pertama kita bisa khatam Al-Quran, maka dari Al-Quran itu saja Allah memberikan pahala. Ini nilai pokoknya. Nilai pokoknya adalah 1.047.000 huruf Al-Quran. Belum lagi dengan nilai yang dilipat gandakan karena kita sedang membacanya pada bulan Ramadan. Maka kalau 3 kali saja kita khatam Al-Quran dengan cara membacanya, ini mungkin miliaran pahala yang kita dapatkan dalam 1 bulan Ramadan. Maka begitu besar pahala orang yang membaca Al-Quran inilah sehingga dia termasuk ke dalam orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Mas ya, kita masih punya waktu lah, walaupun beberapa malam hari ya, walaupun hanya beberapa malam kita ikhtiarkan. Mudah-mudahan dari sekarang sampai malam kita Idul Fitri nanti minimal kita bisa menghatamkan 1 kali saja Al-Quran ini, insyaallah. Yang kedua, hafizul lisan. Orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Lidah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, saling menasihati, ya saling memberikan sapaan-sapaan yang baik dan sebagainya. Tetapi alangkah ruginya kita apabila lidah ini kemudian justru mendatangkan kehinaan-kehinaan kepada kita. Kita sering sekali ya tanpa kita sadari membakar amal kita sendiri, sehingga di akhirat kita nanti digolongkan dalam satu golongan yang disebut dengan orang yang muflis. Kalau guru mengajarkan kepada kita, muflis itu artinya bangkrut. Bangkrut ini adalah modal kita habis, keuntungan kita pun habis. Padahal kita sudah berniaga dengan Allah di dunia ini. Kita puasa, kita sholat, kita zakat, bahkan kita berkali-kali haji, umrah pun seperti kita lakukan kayak pesian saja karena seringnya. Tetapi kenapa di akhirat itu pahala kita kok sedikit sekali? Kita mau protes ke malaikat. Malaikat, jangan-jangan ini bukan pahala saya ini. Sedikit sekali ini gitu ya. Saya guru, dimarahin saya tidak ya lagi saya ngajar gitu ya. Walaupun saya tidak dapat sertifikasi, saya tetap saja masuk. Pahala saya mungkin banyak sekali. Maka malaikat mengatakan antum muflisun, kalian orang yang bangkrut. Kenapa? Karena kalian hari-hari dipergunakan untuk membicarakan aib dan kejelekan orang lain. Mengapa demikian? Nabi kita memberikan rumus, apabila 1 kali kita bicarakan aib orang, kejelekan orang tanpa berniat untuk memperbaiki, maka ibu-ibu sekalian, 1 aib orang yang kita bicarakan itu mengakibatkan adanya transfer, bukan transfer uang ya. Kita mentransfer pahala kita kepada orang yang kita bicarakan, orang yang kita bicarakan mentransfer dosa kepada kita setiap kita bicarakan. Subhanallah. Maka betapa ruginya kita, sholat kita, lalu kita bicarakan orang, pahala sholat kita kirim ke orang, pahala dia yang sedang main remi, dosanya dia yang sedang main remi, kemudian sambil bertaruh itu dikirim kepada kita. Subhanallah. Jadi rugi sekali gitu. Maka inilah Bapak sekalian, mudah-mudahan
orang yang dirindukan oleh surga Allah yang pandai menjadi lisan. Ibu-ibu terutama kepada anak-anak, subhanallah, janganlah apalagi sampai sumpah serapah kepada anak. Karena apa? Karena ibu kalau dia sudah bicara kepada anaknya, ya itu adalah kadu'aun nabi ala ummati, seperti doa seorang nabi kepada umatnya. Ya, saya ada satu contoh sekali. Jadi satu contoh, ada ibu dulu di masa kecil saya di kampung, begitu membangunkan anaknya, kalau susah sekali bangunnya, ya selalu dia katakan anaknya, kamu ini kayak orang Buddha saja, gitu. Ya, ternyata Pak sampai sekarang anaknya itu sudah besar tapi nggak mau sholat, sampai sekarang nggak pernah sholat. Nah ini adalah doa ibu ketika diucapkan kepada anaknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu-ibu, senakal apapun anak kita, Imam Syafi'i berpesan, ya, bahwa apa yang kita ucapkan kepada anak kita, nah walaupun begini nakalmu, mudah-mudahan nanti kamu menjadi orang yang soleh. Jadi itulah tantangan ibu kepada anak. Kemudian yang ketiga, sekalian, ya, yaitu mut'imul ji'an, orang yang memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Ya, apalagi ini berbuka puasa, kita masih punya waktu, berikan takjil kepada siapa saja, ya. Kita di rumah ibu-ibu mungkin ada satu mangkok besar dia buat pulak, ya. Malam itu pisahkan dia menjadi mangkok-mangkok kecil, bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Kalau ibu bisa membagikan 20 mangkok kepada tetangga sekitar, maka hari itu ada 21 pahala ibu, ya. Pahala puasanya, satu puasa dari dirinya, pahala dari dirinya sendiri, yang kedua pahala dari setiap mangkok yang diberikan kepada orang yang berbuka puasa itu. Bayangkan itu. Karena apa? Nabi kita menyampaikan, apabila kita memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berbuka itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berbuka itu. Jadi ternyata mudah Allah memberikan pahala kepada kita. Yang penting ikhlas, Bu, ya. Ini jangan hari ini kita kasih urap-urap ke tetangga kita, begitu selesai tarawih dikembalikan piringnya kosong, ya. Ibu ini bilang, nah kita urap-urap, kita kasih, masa enggak dikasih apa-apa, hilang lagi pahalanya. Nah, kemudian yang keempat, tentu as-shaimin fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Inilah 4 golongan yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu Wa Taala.